kamu yes no. I know, but Halo guys, welcome to channel Sanggar Budaya Nusantara. Kembali lagi di channel iya toh. Aduh. Gak mau pasnya dibahas nih. Urung apa-apa. Balik nih. A few inches later. Oke, welcome to channel Budaya. Iya. Welcome to channel Sanggar Budaya Nusantara. Oke guys, di konten kali ini kita di edisi SBN Nguras bareng siapa dia? Kenal lah ya, artis topnya Jawa Timur. Siapa guys? Kamu nanya. Sandi dia. Kenalan saya mas. Nah saya iya ini Mas Sandi dia. Siapa Mas Tali? Cahyono. Oh iya Cahyono Narpati dari Malang yang punya ngalam Bekso. Oke. Nah Mas, kamu kenalan Mas ya? Oke, wis kenal ya Mas ya? Sudah. Oke, wis kenal tuh, play. Nah, play. Sampun. Oke, Mas kita mau tanya-tanya ya seputar seni lah pastinya. Oke. Wong sak jagat raya wis genah sapa Mas Sandi Dewa. Jawa Timur. Oke, Mas sampean iki ngomongin nggih basa Jawa gak apa-apa ya Campur. Wis campur. Lek ke Inggris to ya ora apa-apa. Oke. Fine aja. Fine. Oke. Nah, Thank you very right. Yes. No. Mau kamu yes no. I know, but Oke, Mas sampean niku apa terjun di dunia seni. Awal mulanya dari mana? Wah, Nah itu aku yo sing rodok penasaran iku. Roh kok Mas Andi dia nggak TikTok viral penari-penari itu musiknya yang lagu kekinian itu dulu gimana riwayatnya? ini TikTok dulu apa? Enggak bisa berkesenian? kalau sing teko. Enggak, maksudnya itu kan muncul di media itu kan dengan TikTok. Ini cerita awal mulanya berkesenian itu bagaimana? Terima kasih dari SBN sudah jauh-jauh peluru. Iya Peluru lagi ke Malang, peluru ke Malang, dolani sesama pekerja seni gitu ya. Ya inilah kesenian gitu, kita bisa saling berbagi, kita bisa mempererat tali paseduluran antar seniman, nggak hanya dalam kota ataupun dalam daerahnya saja, tapi apalagi sesama Jawa Timur kita harus guyup. Nah ini ada kedatangan tamu dari Sanggar Budaya Nusantara yang sekalian kita bisa sharing lah, kita bisa saling berbagi, kita bisa cerita-cerita yang sudah dibuka pertanyaan pertama oleh Mbak Karin. Jadi kalau di kesenian itu sebenarnya kalau saya tarik ke belakang, nggak ada saya yang namanya cita-cita ataupun target ataupun kesengajaan untuk berkesenian sebenarnya. Cuman karena bapak saya itu dulu juga pelaku kesenian, yaitu ya pemain ketoprak juga, ibu saya juga bisa nari, ya bukan penari tapi juga bisa nari. Ya pernah lah kalau nari jadi duduk lampak itu juga pernah. Mungkin dari situ sehingga DNA seninya muncul di situ. Mulai dari apa ya, saya masih TK atau apa gitu, saya lupa. Ya TK kalau nggak salah, TK itu udah berani saya untuk tampil di acara perpisahan gitu, perpisahan TK pada saat itu gitu. Yang mana saya sebenarnya nggak hafal tariannya, cuman karena saya pengen aja tampil gitu. Mungkin di situ hasrat untuk pengen ditonton orang itu mulai muncul di situ, sehingga sampai sekarang ya berkelanjutan sampai saya bisa sekolah seni dan kemudian bisa berkarya sampai sekarang. Oh, berarti dari kecil udah ikut sanggar atau belajarnya dari mana Mas awalnya? Enggak, saya enggak ada sanggar. Saya langsung dari bapak. Oh, otodidak. Ya, otodidak dari bapak.
Terus SD, SMP, SMA-nya ikut ekstrakurikuler tari gitu atau gimana? Enggak, malah enggak. Karena khususnya di Malang ya, saya hidup di ya istilahnya kota lah, kota Malang gitu. Yang tari cowok itu hampir enggak ada. Jadi cewek semua, jadi otomatis juga ada rasa minder bagi saya yang wah kok itu kayak materinya juga cewek semua gitu kan, jarang materi cowok. Sehingga ya saya belajar tarian cowok ya belajar sendiri, belajar sama bapak saya. Karena di Sanggar tidak ada temannya dan suka dibilang wah lanang nari banci. Oh, sekarang malah top. Nah, Itu waktu TK pertama kali itu tari apa yang ditarikan? itu bapak saya Bikin sendiri. bikin sendiri. Oh, Bapak saya sendiri. bikin sendiri, bikin Berarti sendiri. termasuk Koreografer Iya. Mas. Ya mungkin ya pada saat itu saya nggak tahu kok gimana bapak saya bikin koreografi itu ya. Iya. Cuman kayaknya musiknya sudah ada, cuman sama bapak terus kemudian dikasih koreografi yang mungkin untuk mempermudah mengajarkan kepada saya, jadi dikasih Iya, iya, iya. dikasih gerak-gerak yang simple, kemudian gerak yang simple itu saya sampai nggak hafal. Jadi Iya, waktu iya. tampil saya di depan, di sini bapak ibu wali murid sama teman-teman, bapak saya tak suruh berdiri di belakang sana untuk ngajari kalau saya lupa. Dewe Mas. sendiri. Nah benar-benar lupa itu di depan lupa. Nah gitu. Jadi bapak saya di belakang sambil ngasih tahu. tapi itu kan tari kan pasti ada temanya. Kalau saya dulu pengalaman, saya juga pernah SD itu tari lilin, tari semut. Lah Kamu itu- ya nari, Loh. kamu nari, Yogi nari. Weh, tidak nih. Ya enggak, bener enggak? Loh, aku biyen kelas 1 SD. Itu apa? Menceritakan apa? Atau hewan atau kan tari anak-anak? Apa ya dulu ya? Lupa. Apa ya? Jaran kalau nggak salah. Tapi Jaran. jaran nggak pakai properti jaran. Terus, Ya mungkin nari jaran mungkin kayaknya ya. Ingat saya. Seperti pentulan atau gitu? Nah mungkin, Gandungan. mungkin. Jadi kan kayak spesifik karakter hewan juga nggak jelas kan itu. Oke. Misalnya gandong juga apa hewan apa gitu. Mungkin di situ kayaknya loh ya. Apa saya misalnya gejul apa gitu loh. lupa ingat lah. Lupa ingat aku. Gitu. Dari Terus? situ terus sampai besar terus. Cuman SMP masih lumayan, SD masih ya lumayan karena nggak ada ekstra juga. Saya cuma dikirim sama SD gitu, dikirim untuk tari masal gitu, berarti saya dikirim untuk apa kesenian apa gitu mesti saya. SMP masih beberapa kali, tapi nggak ikut ekstra. Ekstranya ada ekstra tari tapi saya nggak ikut. SMA malah SMA belas off dari kesenian. Ya loh, kesenian tari ya khususnya kesenian tari. Cuman saya band-bandan, futsal, ijazah SMA lah, gitulah masa muda SMA. Iya. Baru kemudian kuliah itu Kuliahnya di Solo, di di Solo. Di situ saya merasa seperti dari nol lagi karena kayak setelah SMA hura terus kemudian masuk lagi ke kesenian sing notabene kesenian tradisi itu ya. Jadi kayak kudu ngoyake banget gitu loh. Ah, teman-teman di Solo kan dari SMKI banyak. Iya. Sing mereka secara start itu pasti udah gitu ya. Jadi saya agak merasa tertinggal banget Tari dari itu lagi. bahasanya wis bendinane. Nah, Lah, Pak itu Kulinane. alasannya apa Mas? Kok tiba-tiba muncul pengen kuliah deh tari gitu? Di sini. Itu yang saya juga sendiri sampai sekarang makanya nggak ada rencana yang bilang nggak ada rencana, nggak ada target sih saya pengen jadi penari, jadi koreografer. Atau mengalir gitu atau enggak, bagaimana? sebenarnya simpelnya cuma pengen kuliah nggak di Malang gitu aja. Oh. Pokoknya gitu, pengen kuliah nggak di Malang. Tapi kok iya isi. Dilala bapak saya itu pernah ikut seminar atau workshop itu loh di ISI Solo waktu itu. Nah kemudian saya lontarkan saya pengen kuliah di luar Malang. Nah setelah kuliah di luar Malang, kasihkan ditahukan ke bapak, ya kuliah nang Solo kuliah apa musik ke Karawitan. Malah disuruh Karawitan ya bapak. Nggih. Bapak suruh Karawitan. Terus tak lihat websitenya, oh jurusan ini tari, oh kita tahu nari ya, nari ya. Di situ saya memutuskan tak melok nari ya wis pokoknya iso metu ke Malang. Tapi ketika disuruh bapak untuk masuk Karawitan itu sebelumnya adakah pengalaman juga ngaku atau ngendang atau di musik? Oh ya, kalau waktu SMP karena temannya yang nari nggak ada, kadang-kadang saya sok disuruh ngendang, sok disuruh balung, sok disuruh itu. Jadi
wis tak anu wae lah. Wis dari kecil ya Mas, wis dari kecil dan ada keturunan darah seninya yang mengalir. Terus kalau setahu saya ya Mas, jenengan kan yang menginisiasi terbentuknya komunitas Ngalam Bisa. Inisiasi apa? Beh, founder. Oh, Beh, sengenah wah, loh. aku tidak sana terlalu dur. Ranu tutup tak kayak. Mereka nutut ya, kan nutut. Ya. Nah, yang membentuk komunitas Ngalam Bekso. Nah, itu piye Mas awali bentuknya itu? Bentuknya dulu saya terpikir ketika pulang dari Solo pada saat tahun 2015. Yang CSD. Tahun 2015 saya sudah memutuskan untuk pulang ke Malang karena juga mau menikah dengan istri saya itu. Tapi saya kok merasa bahwa saya di Malang, ya sebelum memutuskan pulang itu sudah beberapa kali ke Malang, mau ke Malang terus balik lagi ke Solo. Saya merasakan seperti kekurangan ruang untuk berkarya gitu. Kekurangan Di waktu Malang itu. di Malang, kekurangan ruang untuk bereksplorasi, kemudian berlaboratorium untuk membuat karya dan sebagainya, apalagi dengan teman-teman muda. Itu sangat susah sekali. Makanya terus ketika saya memutuskan untuk pulang, saya coba menghubungi teman-teman yang kuliah di luar Malang, sing juga seni gitu ya. Kebetulan ada istri saya juga lulusan S2 di Solo juga, kebetulan Juga sama di Solo, tari juga sama istri saya. Kemudian ada lagi dari isi Jogja, anak Malang juga. Terus isi Solo lagi ada adik kelas saya. Nah itu kemudian 4 orang atau 5 orang setelah itu kemudian sepakat untuk kita membuat sebuah wadah gitu, istilahnya sebuah wadah untuk kita bisa bertukar pikiran gitu, saling berbagi. Kita bikin karya, bikin laboratorium, terus nggak ada target kita untuk pentas, enggak, pokoknya kita bikin karya dulu aja, kita bikin ruang-ruang supaya kita bikin atmosfer dulu lah di lingkungan terkecil kita gitu. Nanti nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi alhamdulillah beberapa teman-teman juga ada yang tertarik dari UM sini. Kemudian ada beberapa penari-penari yang masih muda-muda juga tertarik untuk latihan bersama kita, meskipun ya tidak semuanya kemudian jadi loyal dalam arti mereka kuat dengan proses gitu. Sedangkan ada yang kemudian betul. metal gitu. Nah, ada nih banyak yang tergiur dengan yang terlihat, wah gini, ya, pengen bisa gini, pengen bisa. Yang ditahukan yang nampak aja nggak ngerti, yang prosesnya. dari hasilnya itu ada proses yang sedemikian Ya. rupa sulitnya. Nah akhirnya bahasa melebu gak kuat nolak prosesnya mental ya, ngalami sekali sih itu ya. Ya. Terus kalau semua orang di keluarga mendukung semua ya Mas, ada nggak pernah ada apa kayak ngarani ngono konflik, benturan gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah nggak ada, baik dari bapak ibu saya, bapak ibu kandung saya, meskipun juga ke bapak ibu mertua saya, semuanya lingkungannya sangat mendukung. Cuman ya memang bagian dari resiko ketika kita berani untuk melangkah, dalam arti kita harus siap menerima resiko. Seperti misalnya cah nom-nom nih coba gawe karya yang berbasis tradisi, sing di Malang sendiri juga punya tradisi yang sangat baku gitu ya, sangat klasik gitu ya. Kemudian kita mencoba berakar dari situ, kemudian kita kreasikan, kita kembangkan, kita bikin sesuatu berdasarkan itu. Juga pasti banyak sekali benturan-benturan sing gak apa sih cahi hari ini, gak apa sih itu aneh-aneh kok ngene wis ono bakune kok ngene. Nah, benturan-benturan seperti itu setelah beberapa kali saya alami juga langsung saya berpikir bahwa itu hal yang wajar gitu. Ono sing pro, ono sing kontra, itu hal yang wajar, dan justru itu membuat dinamika kesenian itu semakin indah menurut saya. Beragam ya, Iya. asiknya di situ. Begitu. Nah, di dalam berkesenian ini hal apa sing pengen sampean capai tapi belum tercapai untuk saat ini? Berkesenian yang belum saya capai apa ya? Ayo apa itu? Ya karena awal tadi juga saya sampaikan bahwa saya nggak ada target saya pengen seperti apa, tapi ketika terus kemudian mengalir
seperti itu jadi wah pencapaiannya juga sudah sampai segini, pencapaiannya sampai segini. Jadi kalau bukannya tanpa target, tapi tidak apa ya, tidak kemudian menjadi sesuatu yang kudu gitu loh. Karena itu juga Yes, bumerang ngalir sendiri aja ketika ya. tidak tercapai malah jadi pikirannya Iya, nggak betul. fokus, kemudian berkarya juga jadi terbebani gitu. Jadi Ngalir aja, ya, yang penting kita let it flow. memberikan yang Let it flow. terbaik. Iya. Let it flow. Ngerti gak flow ya po? Gak ngerti I know what Ya, itu artinya apa? Ah ini buat. flow kayak gitu. aku kurang ngerti apa-apa. Terus selama berarti kan wis bertahun-tahun ya Mas ya berkecimpung di dalam dunia seni. Nah, itu hal apa sing apa ya, paling merasakan kayak susah gitu loh. Apa ya ngarani kendala. Maksudnya susah. Apa ya Yang paling- kendala sing Kendala sing nah kayak gitu tantangan lah. apa gitu ya? Kendala terberat lah yang pernah dialami. Kendala terberat sing tak alami ya benturan musik apa-apa. ya itu proses ya ketika Oh, proses. proses. Cuman kalau secara berkarya ya benturan kita mempertahankan apa ya, ketika saya berkarya gitu ya, kemudian bagaimana sebisa mungkin saya sudah memikirkan bahwa nanti kira-kira apa sih yang akan ditanyakan ataupun apa sih yang akan terjadi, gejolak-gejolak apa gitu. Jadi itu saya persiapkan betul sehingga ketika nanti dibenturkan dengan nuwun sewu yang senior ataupun yang sudah lebih dulu berkesenian daripada saya gitu, saya tetap bisa bertahan dengan apa yang saya lakukan. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan gitu. Cuman kendala-kendalanya kadang beberapa orang gitu tanpa bertemu langsung dengan saya, tabayun lah istilahnya gitu loh, bertabayun gitu bertemu kita diskusi itu kadang suka menjas dulu. Wah, ini benar ini wis keliru ini. Nah, itu kendala-kendala seperti itu yang kadang belum tersampaikan ke saya, itu sudah kayak terhasut ke orang gitu loh. Artinya nyebar-nyebar sing kemudian berita itu menjadi termindset bahwa wah lek Sandida itu keluar jalur lek Sandida itu yang untuk menggiring opini orang-orang supaya ayolah kita diskusi bareng, ayo kita berkumpul, ayo kita membicarakan, ayo berkarya bareng nggak iso. Seperti itu yang kadang menjadi kendala saya ketika berkarya. Kalau aku mau hal sing kendala terbesar ya Mas. Tapi selama ini dari berbagai pengalaman yang di dunia seni yang paling berkesan sing sing paling berkesan lah intinya. Yang paling berkesan itu bahwa saya bisa membawa seni tradisi gitu ya, sampai orang luar itu terharu melihat apa yang saya sajikan. Jadi pernah di suatu ketika saya pentas di Belanda, atau kotanya saya lupa. Sampai lali loh ya. Belanda bos. Di Belanda itu orang lebih saya pentas berapa ya, 70 kalian kalau nggak salah. Oh my god. Wow. 70 kali. Berapa piro pak? Ning dia apa sampai tadi? Siji ulung. Pak pesawatnya piye? Zimbabwe. Kok beli tata? Bola. Dia tahu pisan Mas. Numpak pesawat pisan nih, pilotnya bapak nih. Aku tak printen. Nah piye to? Jeneng kon yo di ya to. Ye iku mburi dhewe, mburiku kene wis jeding. Jadi kan pesawat kan gini landinge. Lho dak aku sik piye to piye aku. Kayak wangi rem, Pak. Lah yo. Lambat. Ya, lha iki piye to iki bemo ta. Lucu Pak. Jadi pengalaman seperti itu. Guntur. Lanjut. Ketopik. Timbang gak omong. Jadi ketika itu kan saya sempat jadi penari dari apa ya, kayak dance company gitu di Belanda. Itu ada koreografi yang saya tampilkan di situ, eksplorasi dari gerak-gerak tradisi, yang mana kemudian itu diolah sama koreografinya sana, yang ditampilkan di sana. Nah, ada sampai bukan fans ya, memang dia sering melihat pertunjukan, orangnya tua renta gitu, tapi setiap ada pertunjukan tapi pasti dia nonton. Nah, kebetulan di sana itu saya pentas ketiga
di situ dengan karya yang sama. Pengamat seni gitu. Nah mungkin seperti itu. Ketiga kalinya itu dia nonton dan ketiga-tiganya itu dia sampai nangis. Dia tuh posisinya sudah nggak bisa jalan. Iya. Ke sana pasti dibawa dibantu kursi roda, dia bawa tongkat baru dinaikkan ke tungtung. Baru dinaikkan ke tungtung. Iklan bos. Aku mikir tenanan. Masa podiumnya jenenge tuh. Ketuk bos, ketuk. Jadi dinaikkan ke kursi, ya kan? Iya. Lah setelah pertunjukan selesai jebret kan pasti mereka semuanya kan berdiri tepuk tangan. Nah itu dia sampai bawa tongkatnya itu untuk dia berusaha berdiri, kemudian dia karena nggak bisa tepuk tangan, dia tepuk tangannya pakai tongkatnya ini sambil nangis. Nah itu yang bikin saya sangat terharu banget. Aku ngerti ngomongin ceritanya malah rasanya. Dia bilang sangat terharu gitu. Mungkin sejarahnya mungkin kalau saya mengira-ngira mungkin dia ada sejarah, ada mungkin pengalaman hidupnya yang ada hubungannya dengan Indonesia atau apa gitu yang mungkin dia sangat kayak tersentuh gitu. Jadi lama banget dia nangis sampai semuanya dulu dia masih tua renta dia, cewek. Itu yang bikin saya berkesan gitu. Betapa kesenian di Indonesia itu ya juga nggak kalah. Nggak sepele. Nggak bisa dianggap remeh, malah diapresiasi betul oleh masyarakat luar. Nah itu ojo isin karo budayane dhewe cah nek nggone luar negeri bahkan di luar negeri itu budaya kita sangat dikagumi ya Mas ya, sangat diapresiasi, sangat dikagumi. Nah kemarin nih iku ya Mas sampean sempet sing iku loh di acara apa sing kayak sing Nusantara itu di Metro apa oh iya ya kenapa karya itu itu yang menginisiasi dari jenengan oh atau dari Metronya sendiri. Kalau koreografernya ya koreografernya yang di Metro TV itu kemarin adalah semacam preskon gitu. Jadi saya adalah salah satu koreografer kemarin yang membuat pertunjukan Sabang Merauke. Oh ya, itu lah maksudku Sabang Merauke. Pertunjukan Sabang Merauke yang kemarin itu sudah pentas ke 7, 8, 9, 10 ya, ke 10 kali. Jadi kemarin itu mau pentas ke 7, ke 8, ke 9, ke 10. Itu pentas melibatkan 144 penari. Dari mana itu Mas? Rata-rata dari Jogja. Oh, rata-rata dari Jogja. Sanggar Budaya Nusantara? Sanggar Budaya Nusantara mungkin next ya. Oke, siapa enggak oke. Amin. Yo keblas. Kebetulan musiknya record semua ya, tinggal. Oh no! Mati. Ternyata. Nah itu melibatkan 144 penari, kemudian 34 musisi tradisional dan musisi modern, kemudian 5 penyanyi nasional. Kebetulan musik direkturnya adalah Mbak Ikan vokalisnya Coklat itu, yang kemudian dia juga mengaransemen beberapa musik Nusantara juga. Saya kira cocok nanti budaya Nusantara itu kan juga Nusantara. Jadi Pangga oke, siap. Cocok. Bismillah. Pangga ready. Oke. Butuh penari berapa? Kemarin sih sebenarnya kurang, cuman karena saya melibatkan penari Ngalembokso juga dulu, saya masukkan dulu 8 orang. Oh lagi penarinya Bokir juga beberapa. Banyak. Itu penabuh berapa? Penabuhnya Kan cuma satu aja, nanti disampling. Satu. Begitu kira-kira. Kira-kira. Terus kalau harapan kedepannya untuk seni tradisi di Indonesia ini gimana Mas? Dengan kondisinya ya anak muda yang sekarang lah. Bentar ya, boleh minum dulu. Oh iya monggo. Iki senanganku Mas, kira nang ndi mesti. Apa Sajen. Sajen. Iki gak di endorse makanya ojo diketokne. Ayo kemis. Butuh Rebo. Ini bukan Rabu ya teman-teman, ini Kemis. Kemis.
Tit. Dan namanya bukan Ayu Ting Ting tapi Ayu Tung Tung tadi. Ayo dong. Apa mau pertanyaannya? Harapan. Apa ya harapan ya? Kadang harapan tidak sesuai kenyataan itu ya. Omongan dur Pak Wi. Masa? Dapur kuwi. Tangi judulnya. Oh harapan Baru cetek. sesuai kenyataan. Ya harapannya bagaimana adik-adik ataupun teman-teman ya baik ke usia saya, jangan usia saya. Usia sampean ini wis kepala berapa? Kepala tiga. Kepala tiga. Ya adik-adik aja lah buat adik-adik ataupun yang masih apa ya masih bimbang atau masih ragu tentang Seni ya. seni ya gitu ya. Di dunia seni. Di dunia seni ya coba disingkirkan keraguan itu. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan ini juga sangat ada manfaatnya dan semakin kesini akan semakin membuka peluang selebar-lebarnya teman-teman bisa berkiprah di situ. Contohnya saja ya bukan saya menyombongkan diri gitu ya. Alhamdulillah dengan saya berkesenian murni maksudnya saya berkesenian sebagai seniman gitu ya. Alhamdulillah saya juga terus bisa mencukupi lah ya dalam tanda kutip cukup gitu ya. Nggak perlu wah-wah, nggak perlu mewah, nggak perlu lebih-lebihan. Saya sampai sekarang cukup gitu aja sudah. Alhamdulillah saya juga tetap bisa berkarya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga, bisa menginspirasi adik-adik juga sehingga apa ya harapannya ya terus semangat lah apalagi dengan seni tradisi karena kalau misalnya tradisi itu bisa dianggap sebagai apa ya bakunya gitu, modalnya gitu. Sama juga ketika belajar kontemporer gitu. Orang-orang barat belajar kontemporer karena mereka memiliki basicnya apa balet kuwi. Gitu. Lah kalau kita pengen berkembang ya kita harus punya basic itu dulu. Tradisi itu. Basicnya Indonesia apa ya tradisinya Ya. kita masing-masing ini gitu yang harus dikuati itu baru nanti tubuh ini akan menyesuaikan untuk kita mau dibawa kemana gitu. Jadi jangan terpikir bahwa berkreasi kemudian berkarya itu harus yang harus barat enggak. Justru kita punya akar, punya basic dari tradisi ini justru yang lebih banyak nanti menjadi bekal yang sangat bermanfaat kemudian hari. Itu Mas Yogi. Monolog. Gerakannya baru tanjaknya kayak tanjak klasik. Wah. Nah, itu. Kayak TikTok Mas Dian. Alam kesel. Gitu loh guys. Nah itu tadi sedikit tentang kita nguras bareng Sandi Dia. Untuk yang belum tahu nguras siapa tuh Cah? Nguras itu ngupati inspirasi seni. Nah bareng Mas Sandi Dia. Nah semoga dengan konten ini bagi kalian yang melihat konten kita ini akan terinspirasi, terutama terinspirasi dalam hal berkesenian. Ngoten ya Mas ya. Betul. Oke, kalau mau request kita untuk nextnya akan nguras bareng siapa, silahkan komentar di bawah. Boleh silahkan request kita bakal SBN nguras bareng siapa. Oke, cukup sekian. Dari saya Sandi Dea Jenderal Pati, jangan lupa like, comment, subscribe, terus apa meneh? Subscribe channel Sanggar Budaya Nusantara. Thank you guys.